warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setiap orang pasti menginginkan bahagia, mulia dan selamat. Saya kira itu yang paling penting, tiga hal dalam hidup ini: bahagia, mulia, selamat. Benarkah? Sekarang bahagia tapi tidak selamat, tidak mau. Bahagia tapi hina juga tidak mau. Dari mana datangnya? Dari harta. Apakah harta menjamin orang akan bahagia? Tidak. Demi Allah tidak. Karena harta itu hanya urusan dunia, sedang hati beda lagi urusannya. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang berharta stres dan juga hina karena mencarinya tidak benar. Apa saudara pikir koruptor itu mulia? Tidak, koruptor itu hina. Mereka adalah pencuri yang mengambil hak orang lain. Walaupun mobil mewah, rumah megah, penampilan wah, tapi tetap saja pencuri. Kalau tidak tobat, tidak memperbaiki diri, tetap akan hina dunia akhirat. Apakah dengan harta pasti selamat? Tidak juga. Berapa banyak yang menjadi orang celaka karena hartanya. Jadi kalau kita ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya cuma satu. Kita harus dekat dengan pemiliknya. Siapa? Allah. Kalau kita ingin bahagia, hati ini milik Allah. Huwaladzi anzala sakinah. Dialah yang menurunkan sakinah. Mau lari kemana saja, mau nikah dengan siapa, punya apa, kalau Allah nggak ngasih tenang, tidak ada bahagia, tidak ada. Pemilik bahagia itu cuma satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau nanti menikah, jangan nganggap suami bisa membahagiakan, jangan nganggap istri bisa membahagiakan. Tidak, bahagia itu cuma datang dari pemilik hati kita. Siapa? Allah. Kalau Allah nanamkan bahagia, bahagia. Apa saudara pikir orang yang di penjara itu tidak bahagia? Tidak bahagia. Kecuali orang yang dibahagiakan Allah. Ada orang yang tidak salah, tidak melakukan pelanggaran, tapi episodenya ditangkap, di penjara. Oh, dia pasti yakin ini yang terbaik bagi saya. Banyak orang yang tidak di penjara tidak bahagia karena hatinya terpenjara oleh dunia. Jadi maaf saja ya, kalau lihat dunia ini biasa aja. Jangan kagum lihat mobil bagus, kagum. Enggak perlu. Biasa aja. Tiis kalau dalam bahasa Sunda. Cool, cool maksudnya. Lihat orang kaya biasa aja, sangat biasa. Lihat pejabat, lihat orang berpangkat, lihat biasa itu ya. Itu cuma sama-sama hamba Allah. Jangan suka terkagum-kagum kepada dunia. Lihat mau apa presiden, perdana menteri, jenderal atau apa, sama aja, betul-betul sama. Sama-sama makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita. Hanya lagi diuji dengan topeng yang beragam. Kalau kita sudah terkagum-kagum kepada pangkat, jabatan, penghargaan, atau penampilan, atau popularitas, itu awal kita tidak bahagia tuh. Karena kita akan ngejar ke sana. Yang kita kagumi akan kita kejar. Dan itu bukan tempatnya bahagia. Kita kagum kepada mobil bagus dan pengen. Nah, pengen itu udah siksaan sendiri tuh. Makin pengen mobil bagus udah makin tersiksa. Kita kagum kepada jabatan dan ngebet sekali pengen jabatan itu, udah bisa menghilangkan bahagia.
Karena bahagia tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Orang yang menganggap bekal bahagia mulia dengan gelar, oh habis-habisan nyari gelar. Nanti giliran gelarnya tidak disebut, lek aja nyelak ke sini. Giliran gelarnya tidak ditulis, nyelak sendiri. Tapi bagi orang yang tidak bersandar, gak ada masalah tuh. Walaupun dia gelarnya ALM, dia tidak pusing disebut atau tidak, karena dia sudah di alam yang lain. Hadirin, jadi di mana namanya bahagia? Bahagia itu cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling mulia di antaramu adalah orang yang paling dekat dengan Allah, paling yakin, paling patuh, paling pasrah ke Allah. Selebihnya enggak ada apa-apanya. Salah satu kunci kebahagiaan ini yang sedang dibahas berkali-kali. Coba kita riset, kita ulangi ya. Hidup di dunia ini apa? Hidup di dunia pasti cuman mampir. Benar? Nah, giliran, benar? Coba bagaimana? Ini nada, ini usia ya. Kalau baru lahir kan, dah selesai. Bawa apa? Coba perhatikan orang yang hidup di dunia bawa apa? Bawa harta? No. Bawa cincin berlian? Lihat besok kuburannya dibongkar, cincinnya nggak ada termasuk jarinya. Bawa kalung penuh intan? Lebih repot lagi ya. Kalungnya tidak ada, berikut lehernya jadi horor. Siapa yang bawa? Tidak ada. Itu istana negara sudah banyak di sana. Bung Karno, Pak Harto, terus bergiliran, selesai. Istana tidak dibawa satu cuil pun juga. Apa pengusaha batu bara dikubur pakai batu bara? Apa pengusaha itu bankers bank dikubur pakai uang logam? Apa yang punya pabrik semen dicor kuburannya? Tidak. Apa yang punya pabrik minyak direbus? Tidak ada. Demi Allah, dunia itu di sini saja. Ini penting sekali otak kita berpikir ini. Manusia cuman nongol sebentar, ngaku-ngaku ini rumah saya, ini harta saya, itu saya mati, dah selesai. Nanti giliran anaknya, itu punya saya, ini saya, mati. Cuman giliran, demi Allah cuman begitu. Mati sekarang, kalau mati bawa apa? Cuman satu yang dibawa, amal-amalnya. Jadi sekarang lebih sederhana. Hidup ini hanya untuk beramal soleh, titik. Jadi bekerja itu harus jadi amal soleh. Ngapalin Quran harus jadi amal soleh. Kuliah harus jadi amal soleh. Berumah tangga itu adalah harus jadi amal soleh. Dakwah, ini saya nih dakwah. Ini dakwah bukan mencerdaskan umat. Ini dakwah bukan untuk memberi hidayah. Saya nggak sanggup itu. Itu bukan kapling saya. Saya dakwah, ini amal soleh saya. Loh, jadi jamaah mendengar, ya amal soleh jamaah mendengar. Masa ngomong sama-sama, ya. Harus ada yang dicukur dan nyukur, ya. Harus ada yang bicara dan mendengar, giliran. Amal soleh. Ini lebih simpel. Nah, amal soleh itu ternyata cuma 2 syaratnya. Jadi lebih simpel lagi melihat hidup ini. Oh, hidup adalah nunggu mati. Sambil nunggu mati harus diisi dengan amal soleh. Karena ini yang dibawa nanti. Amal soleh itu ternyata cuma 2. 1, niatnya ikhlas. 2, tidak melanggar apa yang Allah larang, alias patuh. Cuman ini saja. Jadi fokus 2 aja ini. Bagaimana kita selalu menjaga niat kita
supaya lillahi ta'ala dalam semua aktivitas. Dan yang kedua, kita jaga apa yang kita lakukan sehari-hari ini, jangan sampai melanggar yang Allah sukai. Beres hadirin. Perkara harta, gelar, pangkat, jabatan, kemuliaan, itu mengikut, itu bonus ya, nggak akan kemana-mana. Ini maaf, ada yang sedang gundul-gundul pacul. Ini dari mana dek? Lihat kiri kanan, ih saudara sendiri gundul ya. Dari mana? Bang Jab BPJB ya. Calon karyawan baru apa? Udah diterima belum? Sudah? Alhamdulillah. Ikut ke sini pelatihan, asal tahu aja deh, nggak usah mikirin karir. Mikirin jadi orang bener aja udah cukup. Dan nggak akan semuanya jadi dirut ya. Oh iya, nggak mungkin masa satu kantor dirut semua. Ini direktur urut kaki, ini urut saha ya. Tidak mungkin. Masuk akabri, nggak mungkin semuanya jadi panglima. Pusing dong Indonesia, kebanyakan panglima. Kamu panglima apa? Panglima ngepel, ini panglima nyapu. Sudah, nggak usah mikirin karir, nggak usah mikirin, penting mah jadi karyawan yang jadi amal soleh, yang niatnya benar dan yang dilakukannya benar. Udah cukup. Rezeki mah nggak akan ketukar, nggak pernah akan ketukar. Yang suka ketukar tuh halal atau haram, barokah atau tidak, itu aja yang suka ketukar-tukar tuh. Itu juga pilihan kita. Nah, oleh karena itu lebih simpel hidup ini, seperti berumah tangga. Sebagai kepala keluarga, ini karena saya lelaki ya, pikirannya jadi lebih simpel. Saya ditakdirkan jadi kepala keluarga. Tugas saya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya saya harus mati-matian berkelakuan benar, baik, supaya saya tidak jadi ahli neraka, dan harus berjuang habis-habisan agar keluarga saya tidak ada yang jadi ahli neraka. Itu lebih simpel hidup itu. Maka saya harus keras sekuat tenaga mendidik agar diri ini dan keluarga tauhidnya benar. Karena orang yang masuk neraka itu yang syirik, musyrik, yang punya Tuhan yang lain di hatinya. Dan supaya selamat, jangan sampai keluarga ini melanggar apa yang Allah sukai. Jangan sampai melakukan apa yang Allah larang. Perkara rezeki keluarga itu mah Allah udah tanggung jawab, dan Allah yang nyiptakan. Tapi perkara bagaimana selamat secara syariat, ini tugas orang tua. Jadi kepala keluarga tuh bukan untuk dikagumi anak-anak, bukan untuk dihormat-hormat keluarga, bukan untuk digadang-gadang sebagai bapak teladan internasional. Ngapain? Tidak ada urusan. Urusan kita mah benar-benar jadi amal soleh. Berjuang ini jadi amal soleh. Jadi sebagai kepala keluarga tidak usah jaim. Sesampainya di rumah, saudara anak-anakku sekalian, Papa menginginkan kalian menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila sejati. Sedangkan ini lebay hadirin. Bukan tidak boleh ngomong gitu, tapi kalian harus jujur dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Eta mah tekstual ya. Sedang si bapak juga kelakuannya jelek, di kantor segala diangkut. Sudah punya istri berzina dengan pelacur. Mau apa ngomong gitu kan? Dia tidak menyelamatkan dirinya, boro-boro nyelamatin keluarganya. Hadirin, jangan lebay bapak-bapak, lelaki, jangan suka acting, so hebat, so wibawa, enggak lah. Berjuang keras supaya diterima jadi amal. Bekerja itu jadi amal, sudah membanting-banting tulang, karena dia tukang daging ya. Sampai di rumah, uang baru juga ngasih, habis langsung. Ya enggak apa-apa, emang kita bagian mindah-mindahin uang aja.
Gak apa-apa, capek, getir, siang malam, itu amal kita. Gak usah nyebut, Bapak teh capek, Bapak teh capek. Atau udah Pak, gerak mau, teh capek, kan lebih ngaco lagi. Gak boleh nyebut-nyebut capeknya kita, karena capek itu amal soleh kita. Sama ibu juga ya Bu, jangan lebay. Ini ibu nak, ini ibu nak. Anak-anak saling nengok kiri kanan. Si ibu lupa diri. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan kalian, ibu yang menyusui. Dalam hati anak-anak, atau siapa suruh Bu? Dan saya emang gak pesen dilahirkan oleh ibu yang rewel ini. Semuanya amal soleh, hamil amal soleh, melahirkan amal soleh, menyusui amal soleh. Kalau fokus kita bagaimana amal ini diterima Allah, enteng hidup ini. Orang mau berterima kasih atau tidak, monggo, itu mah urusan. Kita udah berjuang Pak, misalkan ngurus keluarga dan istri anak-anak gak berterima kasih, ya itu mah monggo aja. Mungkin itu mau ujian dari Allah supaya nambah pahala sabar. Terus aja berjuang gak ada habisnya sampai titik darah penghabisan. Waduh, jadi rawe-rawe rantas molang-molang putung. Semangat. Begitulah hidup. Gak ada urusan dengan pujian, tidak ada urusan dengan penghargaan, tidak ada urusan dengan kekaguman orang, tidak ada urusan dengan ucapan terima kasih, tidak ada urusan dengan cinta-cinta orang. Urusan kita cuma satu, kesibukan kita jadi amal soleh. Kita tunggu saat mati dengan bekal sebanyak-banyaknya. Wes sangono bae, ojo mumet-mumet, ojo lah, jangan macam-macam maksudnya. Makanya pelajaran ikhlas itu merupakan pelajaran inti yang utama, terpenting. Karena tanpa ikhlas enggak ada itu amal. Mau perang sampai mati, enggak ada itu amal soleh kalau enggak ikhlas. Mau hafal Quran, enggak jadi amal kalau enggak ikhlas. Mau dakwah keliling dunia siang malam, enggak jadi amal kalau enggak ikhlas. Mau menafkahkan semua hartanya, tenaga, waktunya, enggak jadi amal kalau enggak ikhlas. Ikhlas itu range-nya luas, makanya harus tahu ilmu ikhlas dan harus mujahadah, latihan siang malam tiap hari untuk belajar jadi orang ikhlas. Enggak punya pilihan kalau pengen selamat. Ikhlas itu bagaimana? Orang ikhlas itu orang yang putus harapan dari makhluk untuk dirinya sendiri. Harapannya cuma dari Allah. Nah itu orang ikhlas, sederhananya gitu. Kalau secara ilustrasinya mungkin matahari ya, hanya memberi taharap kembali. Ini kalau ngomong gampang hadirin. Tiap hari saya ngomong ini, prakteknya, Masya Allah. Nah ngomong juga ini bisa nggak ikhlas ya. Ini harus mujahadah betulan. Nanti ada di rumah kecil-kecilan ya, kita tidak dihargai. Ibu udah masak, misalkan, Pah, ini udah matang nih, masakan spesial buat Papa. Alah, nggak ada waktu, banyak urusan di kantor, jeleb ke sini. Tiba-tiba hati remuk seperti dipukul palu godam dan palu tor. Suami nggak punya perasaan, udah capek-capek dimasakin dari pagi, nggak dimakan, hancur perasaan ibu anak-anak. Nah ini ciri-ciri nggak ikhlas, pasti nggak nyaman hidupnya. Gitu tuh anak-anak kelakuan bapak kalian. Ibu tuh nahan diri bertahun-tahun. Waduh, makin gak ikhlas. Kenapa dong ibu menikah sama bapak? Kata anak secara lugu, habis tidak ada lagi. Makin kacau Pak.
Apa sih gejala tidak ikhlas? Gampang, kalau orang tidak ikhlas mah gejalanya nggak nyaman hidupnya. Kalau orang udah nggak ikhlas pasti nggak nyaman, galau, gelisah, nggak enak. Kalau kita udah nggak nyaman, orang-orang di sekitar kita juga nggak akan nyaman dekat dengan kita. Itu rumus dasar, Pak. Jadi kalau kitanya berharap dipuji, dihargai, dihormati, dikagumi, dibalas budi, dicintai, udah pasti nggak enak aja hidup. Galau, gelisah, capek, dan itu akan terpancar dari raut muka, tutur kata, tulisan kita. Karena kebanyakan harap dan nuntut dari makhluk, bukan harap dan bergantung kepada Allah. Ya, ini dalil-dalilnya, silahkan. Surat Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan Allah, dan kehidupan dunia tiada lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, dunia gini-gini aja lah, nggak usah terpesona, nggak usah kagum. Yang keren-keren juga pada udahan. Hati-hati, jangan suka ada yang ditato, ya. Ditato tuh demi gaya. Iya, waktu muda sepertinya gaya, padahal dalam Islam tidak boleh. Kasihan yang ditato kalau sudah tua dan sudah beda struktur. Sampai ada tuh cucu, kakek, ya anak, kenapa kakek pakai ditato cacing? Ini bukan cacing, dulu naga. Maaf ya, saya juga bakal tua ini ya, bakal keriput, bakal mengecil tubuhnya. Ya lagi gede ditato naga, kalau udah tua kan mengkerut jadi cacing. Dah ya pada bangun tuh santri, cacing apa? Ada Nagasari katanya. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi gimana tuh fokus? Sekarang fokus mah ini ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Udah selesai urusan kita mah, mikir baik, prasangka baik, ngomong baik, nulis baik, berbuat baik, hati baik. Udah cuman itu aja lah. Supaya apa? Supaya Allah suka sama kita. Selesai. Jadi mikirnya tuh berbuat yang terbaik. Dan udah cuman sampai di sana. Nggak usah nunggu balasan-balasannya. Udah pasti ada balasannya di sisi Allah. Pasti itu, hadirin. Silakan Ustaz. Ada dua hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain.
Yang pertama, jagalah masa muda sebelum datang masa tua. Jaga masa kaya sebelum miskinmu. Jaga masa sempat sebelum datang masa sempitmu. Jaga waktu sehat sebelum datang waktu sakitmu. Dan jagalah waktu hidup sebelum datang matimu. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara amal-amal kebaikan seorang mukmin yang akan terus-menerus mengikutinya walaupun setelah wafatnya, satu, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, dua, anak soleh yang ia tinggalkan, tiga, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, empat, masjid yang ia bangun, lima, rumah peristirahatan untuk orang musafir yang ia bangun, kemudian yang keenam, sungai yang ia alirkan, dan yang ketujuh, sedekah yang ia berikan dari hartanya ketika ia masih hidup dan masih sehat. Pahala amal-amal ini akan terus mengalir kepadanya meskipun ia telah meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Nah, begitulah hadirin. Jadi kita mau belajar supaya memperbanyak amal. Selain belajarnya jadi amal, juga ilmunya harus jadi amal. Kita bekerja cari rezeki, kerjanya jadi amal, udah dapat uang juga jadi amal. Terus aja gitu, kita nunggu saat kematian kita sampai puncaknya amal kita. Bukan masalah karir, pangkat, jabatan, popularitas, kecil itu nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, demi Allah nggak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah kalau amal kita diterima oleh Allah, itulah Masya Allah. Terima kasih. Pengumuman dulu ya. Santri siap guna, alhamdulillah nih. Sudah hampir 250 yang daftar. Mungkin dibatasi 400 yang daftar ya. Masih ada 150 lagi angkatan ke-31. Jadi santri siap guna ini sudah 31 angkatan. Sudah tersebar di berbagai pelosok. Ada yang sudah beranak pinak. Ada yang bapaknya SSG, ibunya SSG, sekarang anaknya juga jadi santri siap guna. Bahkan ada yang sekali daftar bapak dengan anak, ibu dengan anak. Range usia yang boleh daftar adalah dari berapa sampai berapa? 17 sampai 40. 40 kalau 17 berapa? 28. Memang kadang-kadang ada salah dikit. Nggak apa-apa Pak, cuma beda satu ya. Berapa sih? 23. Berarti sangat besar kemungkinan bapak dan anak, ibu dan anak ikut bareng latihan ya. Silakan, tidak dipungut biaya. Ini pesantren gratis selama 3 bulan, Sabtu Ahad aja. Kumpulnya Sabtu Asar, pulangnya Sabtu Ahad Asar. Dilatih dengan berbagai program. Intinya kalau santri siap guna tuh 3 nanti cirinya. 1, dia mandiri. Dia tidak jadi beban bagi siapapun karena dilatih untuk betul-betul tidak membebani orang. Yang kedua, pelopor. Dia selalu harus berada jadi pelopor kebaikan. Orang yang berada di barisan yang paling depan untuk berbuat kebaikan, membantu, menolong. Dan yang ketiga, khidmat. Jadi betul-betul jiwanya itu jiwa melayani, bukan jiwa pamrih. Mandiri, pelopor, khidmat. Nah, ini mudah-mudahan bagi yang bercita-cita menjadi pribadi yang mandiri, berjiwa pelopor, dan berjiwa khidmat, melayani. Khidmat itu dalam ilmu kepemimpinan Islam puncak kepemimpinan. Sayyidul kaum khadimuhum. Pelayan satu kaum adalah, pemimpin satu kaum adalah pelayan kaumnya. Jadi kalau orang sudah berjiwa khidmat, itu jiwa kepemimpinannya sah ya, dalam track yang tepat. Ini penting. Karakter yang dibangun namanya karakter baku, baik dan kuat. Karena karakter berbagai jenis. Ada baik namanya balem ya, baik dan lemot. Baik dan lemah. Dia baik tapi lemah. Dia rendah hati, dia jujur, dia tulus, tapi ya begitu, nggak pede dalam hidup. Mau bicara
takut bunyi suaranya. Mau ketemu orang, pokoknya akibatnya dia baiknya hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua namanya karakter jelem, jelek dan lemot dan lemah. Jelek, karakternya lemah, ini mah paling apes ya. Dia karakternya jelek, mau mencuri, tapi penakut, gagal aja ya. Dan dia tidak disiplin. Rencananya mencuri jam 3, bangun setengah 7, kesiangan. Ada suatu saat dia nyolong ayam kurang gesit ya. Ayamnya nggak ketangkap, dia yang ketangkap. Begitulah. Pokoknya apes lah, jelem. Apa ketawanya meninggal kayak begitu. Jadi orang yang jelem ini, jelek dan lemah ini harus banyak didoakan. Kasihan banget ya, udah jelek gagal terus. Ada juga karakter yang paling merusak negeri kita, namanya jeku, jelek dan kuat. Dia semangat, gigih, maling, hadirin. Wah, pokoknya mah ini repot nih. Orangnya tidak jujur, tidak ikhlas dan petantang petenteng, tapi berani ngambil resiko. Dan gigih, ulet, pantang menyerah dalam mencurinya. Ini ngaco, hadirin. Yang seperti ini yang merusak. Nah, yang kita harapkan karakter baku, baik dan kuat. Baiknya, fondasinya pertama ikhlas. Jadi harus benar-benar kita tahu tentang ilmu ikhlas, dan siang malam enggak ada berhentinya latihan untuk ikhlas. Yang kedua, jujur. Kenapa jujur? Karena tidak ada kebaikan buat orang yang tidak jujur, tidak ada. Rumus dasarnya kan begini, barang siapa yang jujur dan berusaha untuk selalu jujur, mengantarkan dia kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kepada sorga. Barang siapa yang berdusta, yang tidak jujur dan berusaha tidak jujur, akan mengantarkan kepada keburukan dan dosa, dan keburukan dosa mengantarkan kepada neraka. Jadi tidak ada cerita orang yang tidak jujur berbuat baik asli. Kalaupun dia baik, baiknya dalam rangka menutupi ketidakjujuran ini. Jadi bukan baik betulan, tapi baik topeng. Makanya jujur itu mutlak, dan karir Nabi Muhammad SAW dibangun dari Al-Amin. Jadi gelar Rasul itu bukan gelarnya adalah yang perkasa dan rupawan, tidak. Juga gelar pertamanya bukan yang sehat walafiat, enggak. Atau kaya raya, tidak. Tapi gelar yang dari awal melekat adalah Al-Amin, jujur terpercaya. Itu karir kehidupan. Orang tidak jujur, ulangi, kalau jujur akan mujur dan makmur. Kalau tidak jujur pasti babak belur dan hancur. Ini rumus dasar ya, sama dengan F sama dengan X sama dengan V per T. Lupa, biarin lah ya. Lalu karakter yang ketiga dari karakter baik adalah tawadu, rendah hati. Sebab kalau orang udah ujub takabur, binasa. Dia bakal macet. Orang sombong tuh macet, nggak akan bisa nambah ilmu. Orang sombong itu dia tidak akan bisa memperbaiki diri. Dia macet karena sudah tertipu oleh dirinya sendiri. Dia tidak akan enak dengan dirinya, dan orang-orang sombong itu tidak akan enak orang-orang yang di sekitarnya. Makanya tawadu itu adalah kunci percepatan diri. Orang yang rendah hati, dia akan cepat merubah dirinya dengan baik. Dia akan cepat memperbaiki diri. Sedangkan perbaikan diri adalah keberuntungan. Karakter kuat yang dibangun adalah yang pertama berani. Kenapa berani? Karena setiap waktu kita harus ngambil keputusan. Kayak gini, ke masjid jangan, atau tahajud jangan, tahajud jangan, tidur. Dia gagal dalam ngambil keputusan. Harusnya tahajud, bangun, paksakan. Ke masjid jangan. Ke masjid ini yang Allah sukai, berangkat. Sedekah 1.000, 100.000, 100.000, 1.000, 100.000, 2.000, ya. Itu pilihan yang mana, hadirin? Begitulah, berani, harus berani.
Maafkan, pukul, maafkan, pukul, maafkan, pukul. Apa yang Allah sukai? Nah, pemberani itu adalah yang memilih yang Allah sukai. Kalau memilih nafsu itu pengecut namanya, ya. Itulah sebabnya di Darut Tauhid disediakan kuda. Kudanya belum diabsen hari ini. Karena bisa menjadi salah satu latihan keberanian yang efektif. Ya, nggak ada yang bisa naik kuda kalau tidak berani, kecuali kuda lumping lah. 2, disiplin. Kenapa disiplin? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Dan tidak pernah akan ada kekuatan tanpa disiplin. Kuat ingatan dari disiplin menghafal, kuat fisik dari disiplin berlatih, kuat intelektual dari disiplin tafakur, kuat iman, disiplin ibadah, disiplin beramal soleh. Enggak ada kekuatan tanpa disiplin. Air saja yang lembut, disiplin menetes, batu berlubang. Nih, kan ada yang suka bicara gini, saya tuh udah tua, susah ingat, gampang lupa, jadi namanya siapa? Malah kita jadi lupa, hadirin. Sekarang saya larang ingat. Ini sudah sering di sini. Karena ada yang baru-baru ini ya, Mat Gundul. Jangan ingat, awas loh ya. Ini nggak boleh ingat. Dilarang ingat. Al-Quran, kopiah, lampu, kipas angin. Al-Quran, sarung, jam, syal, topi. Al-Quran, karpet, atap, TV. Al-Quran, taman, bunga, mikrofon, sound system. Al-Quran, jalan, kios, dan wartel. Apa yang diingat? Tuh, dilarang ingat aja, ingat. Begitulah kalau disiplin. Jadi kalau aduh saya tuh susah ingat, bukan, susah disiplin. Terakhir, tangguh. Kenapa harus tangguh? Ya nggak ada cerita. Orang bisa sukses tanpa tahan bantingan. Semua orang-orang yang sukses itu judulnya adalah perjuangan dan pengorbanan. Kita pasti menghadapi beragam kesulitan. Dan yang akan sukses itu adalah yang bisa mengatasi kesulitan. Benar? Halo? Ya sudah. Kayak petinju itu yang jadi juara itu adalah yang bisa mengatasi lawan-lawannya. Nah, kita dalam kehidupan tuh pasti ini pagi siang malam tuh cobaan. Hanya makhluk-makhluk tangguh lah. Tangguh tuh bukan masalah fisik ya, masalah keyakinan. Kalau fisik pasti berkurang. Syekh Ahmad Yasin, ulama di Palestina, mau gimana, fisiknya lumpuh, mata nggak lihat, tapi ditakuti oleh Israel karena ketangguhannya. Disiksa, dihukum, dipenjara, ajeg saja sampai akhirnya keluar dari masjid, dirudal, tuh dikirim pakai peluru kendali dari helikopter. Ya nggak apa-apa, semua orang pasti mati, bedanya jadi syuhada. Masya Allah. Jadi tidak ada cerita mulia jadi makhluk lebay, nggak ada. Ibu-ibu jangan suka lebay ya. Ada apa-apa ibu tidak kuat, ibu tidak kuat. Suami, papa mau pingsan, mau pingsan. Seorang suami tangguh akan mengatakan, silakan, silakan. Anak-anak yang ngaji tetap ngaji, yang belajar tetap belajar. Ibu mau pingsan dulu ya. Sambil berkata, udah pergi ke masjid aja Pak, itikaf. Pasti berhenti tuh bergetarnya. Kalau nggak ada yang lihat mau gimana Pak? Bergetar sendirian di kamar. Itu lebay hadirin. Sing ajeg hidup Pak. Ya, jangan dagang penderitaan, jangan dagang air mata, jangan obral derita. Awas, status-status itu menunjukkan ketidaktangguhan. Pahit, I-nya tuh panjang ya. Karena dia baru makan itu paria. Remuk redam. Di dunia tiada yang setia selain engkau. Aduh, ke Allah gitu. Artinya suami nggak setia gitu. Terlalu lebay ya status-status itu.
Lah itu katanya statusnya makin hari makin dekat dengan perpisahan. Itu mah nggak lebay, asli. Ya kan? Tambah umur kita tambah dekat dengan perpisahan. Benar tidak? Ya udah, begitulah. Memang rada lebay juga. Hadirin sekalian, udahlah. Tidak usah obral derita, ya. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Baik sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon, kami undang Anda melalui telepon di 022 20170076, di 022 20170076 dan 022 201. Halo, gimana? Ya, 022 20170076. Nah, kecepatannya distabilkan enak. 022 20 17076. 022 20 17076. Kalau stabil kecepatannya, tersimpannya stabil, ya. Baik, Kak. Bagaimana kabar dengan? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Dan alhamdulillah sudah ada yang tergabung di telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Ibu Yeni Jambi. Ibu Yeni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua ilmu yang saya sampaikan. Sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Ya, Bu. Saya mau mohon nasihatnya. Kan begini, di majelis taklim di lingkungan saya kan guru saya udah meninggal, ya, mohon doanya juga. Sekitar setahun yang lalu udah meninggal. Jadi saya ini di satu sisi saya merasa belum layak gitu ya, untuk menggantikan beliau. Tapi di sisi lain saya juga ingin mengamalkan apa yang sudah saya pahami, ya, khususnya dari AA gitu. Yang saya sudah pahami, insya Allah saya sudah berusaha mengamalkan, dan yang sedang berusaha diamalkan gitu. Ya, Bu. Di satu sisi saya merasa masih banyak kekurangan gitu. Tapi di sisi lain saya juga ingin menyampaikan apa yang saya rasakan, apa yang saya pahami gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Kalau gitu mah Ibu mirip saya, ya. Saya juga bergelimang kekurangan, keterbatasan, kesalahan. Saya ada beberapa ilmu, sampaikan aja. Karena ilmu yang ada amanah dari Allah. Yang jangan itu kita merasa lebih dari yang lain. Gitu ya, Bu. Jadi ngepas aja, kekurangannya segini, kekurangan ada sampai kita perbaiki. Karunia yang ada ya kita sampaikan. Jadi nyeplos gitu, Bu. Enteng. Maksudnya enteng tuh karena kita menyampaikan bukan keperluan kita dianggap pinter, soleha atau sebagainya, tapi karena Allah udah nitipin ilmu yang manfaat yang harus kita sampaikan gitu. Seperti Ibu ketitipan kue, sampaikan, ya. Ya, untuk tahap awal gitu, bagaimana saya menyampaikan kan, kemarin saya mencoba menyampaikan tentang tafakur dan ikhlas gitu. Ya, saya pasti merasa banyak kekurangan, tidak seperti yang menyampaikannya gitu. Jadi saya punya keterbatasan cara menyampaikannya gitu. Baik. Ya. Baik, Bu. Ya, gitu, Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ngerti atau tidak bukan dari rajin capetang seperti ini, ya. Saya bicara begini capetang karena dari dulu, Pak, bakatnya bunyi-bunyian begini. Hanya dulu melawak, pidato, sekarang sesudah belajar tahu kebenaran, ya disampaikannya mudah-mudahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada orang yang terbatas bicaranya. Itu yang ngebulak-balik hati orang itu adalah Allah. Jadi tugas pembicara, penceramah itu bukan mencerdaskan orang, tapi menjaga hatinya supaya dalam ceramah ini tidak kelihatan ingin dikagumi, ingin kelihatan hebat, ingin kelihatan pinter, ingin kelihatan serba tahu. Nggak ada urusan, kita mah ceramah tuh amal soleh. Jadi kalau ada yang nanya kita nggak sanggup jawab,
Ya jawab aja belum tahu. Jangan takut ketahuan bodoh, kan kita bodoh asli. Jadi dan tidak perlu kita rekayasa supaya orang jadi kagum ke kita. Enggak, apa adanya aja. Dan kita tidak perlu menyampaikan seakan-akan kita sudah melakukannya. Dan tidak perlu juga kita merendah-rendah diri jadi ngilang-ngilangin. Ada abdi majami bodoh, diijabah aja oleh Allah tuh. Jadi bodoh asli. Saya ini orang fakir, nggak tahu apa-apa. Tapi merendah ini ada niat juga, niat supaya ini rendah hati. Ini namanya tawadu acting. Nah ini juga nggak boleh. Jadi benar-benar lempeng gitu. Apa yang sudah tahu sampaikan. Bukan niat kita kelihatan sudah mengamalkan. Enggak. Adik, ibu udah mengamalkan, ya sedang. Ya udah kerasa belum? Ya sama-sama aja. Jadi betul-betul tidak merasa lebih tinggi dari yang diajarkan, diajari. Sama-sama atau kita bahkan merunduk lebih rendah karena kita orang berbuat salah tanpa ilmu, kita berbuat salah udah tahu ilmu. Ya selanjutnya. Baik, alhamdulillah selanjutnya sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tampaknya terputus. Kita akan kembali undang Anda sahabat MK untuk bergabung bersama kami di line telepon 022 20 17076 di 022 20 17076. Dan bagi Anda yang berada di luar area Indonesia, Anda dapat menambahkan kode area 6222201776. Baik, sesaat lagi kita akan terhubung bersama dengan sahabat kita di telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan sahabat siapa di mana? Dengan Budi di Ciburui Padalarang. Sahabat Budi, silakan. Ini Budi? Iya betul Pak A. Ya saya AA. Ini Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Budi? Baik A. Gimana sebaliknya? Sebaliknya? Ya maksudnya A gimana? Saya baik-baik saja. Alhamdulillah A. Gini A, karena selalu menceritakan tentang ikhlasnya. Kadang susah A. Secara praktek itu susah untuk mempraktekkan tentang ikhlas. Ya udah nggak usah tuh Bud, nggak usah aja. Jadi A, kadang kita ada rasa tidak ikhlas dalam beribadah. Oh kalau kadang mah bagus Bud, saya masa seringnya tidak ikhlas. Jadi A, kebetulan kan saya masih kerja di pabriknya. Yang namanya kerja itu pastilah ada satu karyawan diangkat jabatan. Padahal si orang itu dalam kerjanya ya biasa-biasalah, kurang bagusnya. Tapi menurut atasnya memang bagus dan naik pangkat. Otomatis yang lain itu pada panas lah. Pastilah ngomongin itu teh. Ya ngomongnya macam-macam. Kadang saya suka bilang gini, jangan ngomongin, jangan marah, karena dia diangkat. Tidak kamu marah-marah, dia tidak akan jadi turun jabatan. Kamu marah-marah, dia tidak akan turun gajinya. Menurut saya begitu. Iya, benar itu. Halo A. Halo Bud. Ya saran A gimana A kalau begitu A? Karena kadang di yang namanya tempat kerja itu si atasan itu suka pilih-pilih, suka menganak-emaskan seseorang. Padahal orang itu seseorang pada anak itu, anak siapa? Karena yang penting dia istilahnya orang itu kerja kurang baik, tapi karena suka orang atasannya dinaikin jabatannya gitu. Dinaikin jabatan. Iya. Siapa karyawannya yang dinaikin? Iya. Itu Assalamualaikum. Budi. Aduh Budi tenang Bud. Jadi gimana sih masalahnya teh? Ada yang dianak-emaskan, padahal dia anak tetangga gitu. Gini hadirin, kalau saya mah nggak akan pusing ya, karena tugas saya mah adalah melakukan yang terbaik. Gimana saya kerja jadi amal soleh. Sekarang kita jengkel ke orang lain namanya dengki ya, SMS dengki itu. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dia naik pangkat, kita kalah naik tensi Pak. Itu teh udah ujian Allah masing-masing. Udah fokus aja kita lakukan yang terbaik. Masih ingat ada lagi yang nelpon kan nih? Baik, masih ada, kita sedang menunggu untuk terhubung.
Oh, aduh, ya udah satu lah terakhir. Nanti ngejawabnya sekaligus ya. Halo? Baik, kita akan sapa sesaat lagi sahabat kita yang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup kalau gitu ya. Udah nggak gerung kayak gitu. Jadi kalau kembali ke niat awal, udah kita kerja yang terbaik saja. Saya kerja yang terbaik tapi atasan saya tidak menghargai, biarin. Allah melihat semuanya. Tapi nanti saya nggak dinaikin pangkat. Apa sih naik pangkat kalau Allah nggak ridho? Benar? Kalau Allah ridho, rezeki tidak harus dari kantor semua. Anak dibuat cerdas, istri dibikin kreatif, semua keluarga dibikin sehat, nggak jadi masalah. Kendaraan kesana susah, ada yang ngebonceng. Gojek ditawarin bayar, nggak mau, nanti aja ditumpuk sebulan. Hadirin sekalian, kalau Allah mau mah gampang. Gaji itu bukan hanya dari kantor, rezeki itu dari mana aja, nggak kebayang oleh kita semuanya. Jadi orang benar niatnya, benar akhlaknya, benar kerjanya, nanti saya dikeluarkan, nggak apa-apa dikeluarkan. Mungkin Allah akan memberikan pekerjaan yang lebih barokah lagi. Jangan takut hadirin, semua perbuatan kita disaksikan oleh Allah pasti, dan semua perbuatan ada balasannya pasti, tidak akan mengecewakan, itu pasti, tidak tertukar, tidak meleset. Fokus saja, lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun, jadi amal soleh. Enak hadirin, udah nggak usah ngarap-ngarap. Terjadinya suasana panas, ya kayak gitu. Karena pertama nggak pakai AC di perusahaan itu, ya. Yang kedua hatinya yang nggak pakai AC, kurang zikir. Coba kalau gaji kecil, saudara semangat kerja tidak? Jawab, ini karyawan baru, jujur ya. Kalau gajinya kecil semangat tidak? Jujur, awas kalau nggak jujur. Tidak semangat ya. Kalau tidak semangat, kerjanya bagus atau jelek? Jawab, Mat Gundul, tolong jawab. Jelek. Kalau kerjanya jelek, atasan baik, memuji atau marah? Jawab, marah. Kalau atasan marah, pengen ngantor atau pengen bolos? Pengen bolos. Kalau sering bolos, naik pangkat atau dipecat? Berarti dari awal salahnya tuh. Berarti kita memang kerja cuman hitung-hitungan uang. Pol aja kerja yang bagus. Nanti kalau kata ini kerja bagus, kata bosnya, kamu ini kerja kok semangat banget, rajin, disiplin, akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Tapi saya mau naikin gaji nggak bisa, karena emang untungnya segini-gininya. Mau saya naikin pangkat juga nggak mungkin, kan perusahaan ini cuma berdua, saya direktur utama, kamu karyawan inti. Nah kalau kamu naik pangkat, saya di mana? Gini aja deh, saya rekomendasikan sama teman saya ya. Saya punya teman punya perusahaan yang gede, profesional. Ini mah sobat saya. Tulis surat, sobat, ini ada karyawan saya. Wah, saya suka sama karyawan ini. Cuma saya nggak bisa ngebalas kebaikannya. Habis perusahaan kami perusahaan mungil. Tolong terima garansinya saya. Yang saya tahu dia orang baik. Tulis ke sana. Dibaca oleh bosnya. Wah, sobat saya ngegaransi kamu. Ya udah, kamu kerja di sini. Saya terima langsung. Insya Allah. Ngomong-ngomong udah punya ini belum? Calon istri? Sudah nikah belum, Dek? Belum, Pak. Sama deh dengan saya doakan lah ya. Demikianlah hadirin sekalian. Langsung diangkat mantu. Tenang hadirin ya. Tapi yang pasti nggak ada kebaikan apapun yang tidak disaksikan Allah dan tidak dibalas oleh Allah. Merangsak terus jadi orang baik, berpikir baik, berkata baik, prasangka baik kepada orang yang beriman, prasangka baik kepada Allah, berkata baik, nulis baik, sikap baik, lillahi ta'ala. Bukan untuk dianggap baik, bukan untuk karir, bukan untuk penghargaan, tidak. Semua itu terlalu kecil dibandingkan keridhaan Allah. Ya, kita mau cari satu aja. Allah suka sama kita karena Allah lah pemilik, penentu segala-galanya. Selesai di sana. Insya Allah hidup akan nyaman hadirin. Walaupun ekonomi terbatas, tapi hati kita lega sekali. Memang begitu keadilan Allah. Kalau rezeki dibagi beda-beda,
tapi hati bisa dikayakan dan dilapangkan luar biasa. Selamat berjuang. Insya Allah hari ini kepada teman-teman yang mau umroh silakan manasik di Jakarta di Geraha 165 ESQ, dan yang di Bandung manasiknya hari besok. Yang berangkat bulan Februari 6 bis, alhamdulillah. Dan bagi teman-teman yang mau berangkat bulan Maret, kursinya tinggal 20 lagi, silakan daftar. Dan bulan April juga akan ada 40 marbot masjid. Jadi yang suka mengelola masjid akan diongkosin supaya bisa umroh merasakan nikmatnya Baitullah, sehingga nanti bisa mengurus masjidnya dengan lebih menjiwai karena sudah pernah ke tanah suci. Ini bagi teman-teman yang mau bersedekah untuk 40 orang marbot masjid di program Dompet Peduli Umat. Mudah-mudahan, saya pengen umroh tapi nggak punya uang, ya udah ngongkosin orang saja. Karena uangnya dikit, nanti orang itu akan umroh bahagia, Allah melihat. Mudah-mudahan pada waktunya kita juga diumrohkan Allah atau dihajikan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah yang Maha mendengar menguatkan iman kita, memberikan hati yang lapang, hati yang bening, hati yang kaya, hati yang penuh kebaikan, hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.